Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Bunda Miss atau Dr. Honoris Causa Miswari ini. Ya, betul. Bunda Miss, tadi sempat terjeda tadi bahwa tentang pendidikannya kita kaitkan dengan tema kita yaitu kepribadian, perempuan dan digitalisasi. Apa yang mungkin Bunda bisa sampaikan lagi, mungkin perubahan-perubahan seperti apa yang mungkin dulu Bunda rasakan di era yang Bunda gitu kan sampai sekarang gitu, khususnya mungkin untuk kaum perempuan juga. Gini ya, kita jangan sampai kaum perempuan tuh suka mengatakan, saya ini kan perempuan, saya nggak perlu itu melek IT, saya ini kan perempuan, saya ini hanya ibu rumah tangga gitu. Kan banyak yang saya dapetin begitu. Sebenarnya itu salah. Justru kita perempuan itu ya semuanya. Minum dulu boleh Bunda? Semuanya tuh harus kita balikan. Bahwa kita perempuan, justru kita perempuan, kita kan lebih banyak waktu kita nggak terlalu, maksudnya kalau kita mencari uang kan bukan tugas kita, kewajiban kita, itu kewajiban bapak-bapak. Ya kita perempuan ini, kita harus bisa digitalisasi, kita harus menikmati waktu kita yang lebih lowong, lebih santai, kita harus bisa belajar digitalisasi. Dan juga gitu kan di digital itu kan banyak sekali peluang untuk mencari uang. Nah kita belajar dong, paling tidak kita sudah bebas finansial sendiri gitu. Dari misalnya kita jadi kreator TikTok atau kreator YouTube. Seperti saya ini biar tua-tua YouTuber loh. Nggak pandang usia Bun ya. Itu dia. Gitu. Jadi saya YouTuber, saya TikToker kayak kontennya, gitu. Berarti kontennya tentang apa? Kalau di TikTok konten saya ya lebih saya edukasi pengembangan kepribadian gitu. Jangan lupa di-follow mungkin ya teman-teman. Ya, teman-teman Pak Miss Corin Bengkulu. Teman-teman tuh teman-teman saya ngelihat saya live streaming. Ini juga termasuk yang Bunda live kan streaming juga, berarti termasuk strategi untuk Bunda bisa menaikkan branding ya? Iya. Dan kita manfaatkan media sosial kita itu untuk menaikkan personal branding kita. Karena saya merasakan sendiri kalau personal branding kita tuh naik, semuanya gampang kita lakukan. Iya. Karena manusia itu kan yang dihargain, kita berharga itu dari karya, dari citra, ya kan? Dari itu ya dari cinta kita. Benar. Ya, kita juga harus ada rasa cinta kasih sesama gitu. Kita juga kita juga punya citra diri ya, jangan sampai kita merendahkan diri kita. Ya misalnya kita perempuan, akhirnya karena kita mengeluh aja, kita mengeluh kita nggak bisa mencari uang, akhirnya minta uang, itu kan citra diri kita gitu. Tapi kalau kita misalnya kita punya kemandirian ekonomi, ya berarti kita bisa citra kita baik, dan kita juga menjaga sopan santun, personal branding kita naik gitu kan. Ya itu jadi artinya kita juga tidak menutup kemungkinan bukan hanya menunggu tapi bisa menjemput dan menciptakan tadi ya kata Bunda. Jadi media sosial itu, digitalisasi itu benar-benar itu wadah yang bagus untuk kita meningkatkan apa yang mau kita tingkatkan. Gitu ya. Jadi personal branding betul. Kita nggak usah bayar lagi mau iklan. Nggak perlu lagi itu kan di sosial media kita sendiri. Tapi yang menjadi penasaran Anas juga mungkin mewakili para pemirsa opini juga melihat bahwa kalau kita mau menjadi content creator, artinya kan kita harus menentukan nih personal branding seperti apa. Bunda udah menentukan bahwa personal branding Bunda adalah education. Itu tentang pendidikan, entah itu baik kepribadiannya, tentang apanya gitu. Nah, kalau untuk anak-anak muda Gen Z yang lagi menonton misalnya, atau ada ibu-ibu juga atau bapak-bapak juga yang lagi menonton sekarang kayak itu, gimana nih Bun kita bisa menentukan jalur personal branding kita, memilih bidang-bidang apa? Kayak gitu. Ya kita kan sesuai bakat minat ya. Apa-apa yang kita pilih itu kita pilih sesuai kemampuan diri dulu, baru kita harus kenalin kemampuan diri kita. Jadi sebenarnya kayak di TikTok, kayak di YouTube itu kan, dia kan tidak harus kita memberi edukasi. Apapun bisa kita naikkan. Jangan kayak gitu, kucing aja
Kita piara kucing ini bisa jadi konten. Iya. Kalau kita melihat, kalau kita jeli, memang kita mau jadi kreator itu, kita harus jeli, apapun yang kita lihat bisa kita jadiin itu kreatif kita, ya kan? Iya, iya. Kucing aja misalnya, ayam aja itu bisa jadi kreator kita. Iya, iya. Kita senang masak-masak gitu kan. Tidak harus kita pintar melebihi orang lain. Iya. Karena di atas kita masih ada yang lain kan. Ya, ya. Jadi sekemampuan kita sekarang, misalnya kita baru bisa kita masak nasi goreng atau berapa. Nah, itulah yang kita kreasikan gitu. Dan itu kita ambil cara kita masak ini. Besok, ini saya mau belajar nih, saya rasa, ternyata nggak enak. Itu sudah jadi konten, ya. Bukan kita harus ahli di bidang itu benar gitu, kan gitu. Karena Jadi, kalau menunggu ahli juga mungkin harus prosesnya panjang Nah, banget. kita ahli, di atas kita masih ada lagi. Iya, iya. Nah, jadi kita tuh berkonten lah dengan apa yang bisa kita konten. Kita jalan. Makanya kalau saya tuh dalam tas saya pasti ada tripod, pasti ada mic gitu kan. Iya, iya. Kita jalan kemana, ke pantai. Wah, ini bagus nih. Ini pemandangannya bagus. Berhenti sebentar. Oh, nanti kita ngobrol-ngobrol di sini gitu. Itu sudah jadi konten gitu. Jadi nggak usah harus nunggu. Itu juga kalau menurut saya sih, ada orang misalnya dia tentang pariwisata terus. Saya kira itu juga sulit. Jadi kayaknya kalau di TikTok tuh juga nggak masalah kok kita mengembangkan ke lain-lain juga kayak gitu. Namanya kreator. Yeah. Kreator itu kan tidak terbatas. Kreatif kan? Kreatif. Kreator itu kan artinya kreatif Iya. juga ya, gitu. Jadi nasi yang sudah nggak enak aja, ini bisa jadi konten. Ini nasi nggak enak, kita jemur, kita proses jemur. Habis jemur kita goreng, habis goreng kita taruh bumbu-bumbu. Habis itu kita makan bersama. Itu sudah jadi konten Iya, gitu iya. kalau orang kreatif. Iya. Kalau orang tidak kreatif, nasi dingin dibuang. Nggak jadi konten ya. Nah, nggak jadi konten, nggak jadi makanan. Dan gitu. ujung-ujungnya nggak jadi cuan. Ya, Iya nggak kan? jadi cuan. Nah, kalau kita naikkan ke YouTube kita, ada yang nonton, toh jadi itu berimbas ke Iya. uang cuan kita juga Iya. gitu. Ke TikTok kita juga gitu. Berarti point of view yang bisa Anas dapat ini berarti ketika kita bisa melihat peluang di sana dan menyesuaikan mungkin dengan kemampuan Yeah. kita sendiri dan kesukaan kita tadi Bun ya. Iya, iya. Dan kita harus bergerak, Iya. membuat dan baru betul, di-share ya. betul. Jadi jangan juga, saya nge-share nggak ada yang nonton, berhentiin saya. Nggak begitu, kita harus cari. Kenapa sih nggak ada yang nonton? Wah, Nggak ada yang nonton tuh kan bukan tentu salah kita. Bisa aja algoritma kita YouTube itu tidak mengeserkan ini kita. Iya. Jadi bagaimana caranya? Kita lihat dong, kita cari kan banyak itu tutorialnya. Bagaimana supaya algoritma YouTube itu bisa banyak nge-share? Mungkin kita nge-tag-nya yang Iya, tepat. iya. Dan itu kita menandainya yang tepat kayak gitu. Memang banyak kita nyeting untuk meng-share itu aja juga itu ada tekniknya. Jadi Dan ada ilmunya Bun ya. ya ada ilmunya. Jadi kita juga kan misalnya kita kalau mau nge-share kita harus cari dari Google Chrome. Iya. Kita harus buka dari Google Chrome. Kita nggak bisa kalau kita buka dari aplikasi itu nggak banyak yang algoritmanya kurang berjalan gitu. Oh. Kayak gitu. Iya, 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 saya juga dapat tuh dari Abdi loh, dari Akademi Bisnis Digital. Oh. Tapi terima kasih sudah membagikan informasinya juga gitu kan. iya. Kayak gitu kan. Artinya juga memang kita harus harus menciptakan hal-hal baru mungkin yang Ya, untuk hidup betul. sendiri gitu kan. Nggak usah mikirnya kontennya, kalau Bunda kan konten edukasi. Iya. Konten receh pun sekarang tuh banyak yang viral, Bunda. Iya, Kayak gitu. Oke, tapi baik ditahan dulu ceritanya Bunda ya. Nanti Iya. kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.